peserta semuanya. Pada episode kali ini saya akan sharing tentang bagaimana mengisi usulan KIBM dengan menggunakan pendekatan customer journey. Untuk itu kita segera mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, bagaimana sih pendekatan customer journey ini akan membantu kita untuk mempermudah di dalam mengisi usulan KIBM. Nah, saya mulai ya, di sini penjelasannya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu customer journey. Atau mungkin kalau teman-teman pernah mendengar, itu disingkat dengan CJM atau Customer Journey Map. Customer Journey Map merupakan sebuah presentasi visual yang menggambarkan hubungan serta interaksi antara pelanggan atau customer Anda dengan produk atau jasa Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan customer journey pada BMC dan usulan KIBM. Nah, kalau teman-teman lihat di sisi sebelah sini, ini adalah apa yang disebut dengan business model canvas. Business model canvas itu adalah merupakan suatu visualisasi yang menjelaskan tentang bagaimana teman-teman itu memiliki konsep terhadap produk atau jasa yang teman-teman akan usulkan. Siapa target marketnya, lalu bagaimana keunggulan atau kemudian apa sih masalah atau solusi yang ditawarkan oleh teman-teman untuk customer gitu ya. Dan hingga pada masalah membahas tentang aspek keuangannya. Di Business Model Canvas ini terdiri dari 9 aspek. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan teman-teman bisa melihat pada video yang lain. Silakan dilihat di sini. Lalu, apa hubungannya CGM pada BMC dan usulan KIBM? Kalau teman-teman lihat, setelah kemudian nantinya teman-teman bisa membuat suatu customer journey yang nantinya akan memuat tentang siapa customer teman-teman, lalu kemudian mereka itu bagaimana mereka itu dibangunkan dari mulai mereka memiliki suatu kebutuhan, lalu mereka kemudian mulai dari ragu-ragu sampai pada proses pembelian hingga proses pasca pembelian. Nah, jika kemudian teman-teman bisa mengidentifikasi itu semua yang ada pada customer journey, maka teman-teman itu bisa memiliki satu informasi yang dapat memperkuat informasi atau penjelasan teman-teman tentang di BMC tentang customer segmennya misalnya. Lalu tentang apa lagi? Tentang value proposition hingga tentang cost. Jadi 9 aspek BMC ini akan terjawab begitu atau akan terisi. Itu pada aspek BMC. BMC pada usulan KIBM itu terletak pada isian nomor 8. Lalu apa lagi? Nah, untuk kemudian jika dijelaskan lebih detail lagi tentang usulan KIBM, maka isian yang teman-teman buat pada customer journey itu nantinya juga akan membantu teman-teman di dalam mengisi tentang target pelanggan, tentunya bersama-sama dengan buyer persona ya. Lalu kemudian apalagi dengan masalah atau solusi atau produk atau jasa, lalu kemudian tentang bagian strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan, lalu kemudian tentang sumber daya, dan juga tentang laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena jika kita kemudian menjelaskan tentang customer journey, di situ kita akan mengetahui, contohnya adalah di mana konsumen itu biasa untuk mengetahui tentang informasi-informasi produk sebelum dia melakukan pembelian. Misalnya dia biasanya mengetahuinya adalah dari YouTube atau dari Instagram. Berarti kemudian muncullah di situ adanya suatu kegiatan atau aktivitas di customer relationship maupun di channel atau aktivitas di strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Aktivitas-aktivitas itu tentunya akan menimbulkan biaya. Nah, menimbulkan biaya itu akan masuk pada laporan keuangan. Baik, saya lanjutkan. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam customer journey itu terdiri dari tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah awareness, lalu kemudian nanti ada tahapan yang kedua adalah consideration, tahapan yang ketiga adalah research,
tahapan berikutnya adalah purchase, dan kemudian setelah purchase ada tahapan yang namanya evaluation. Nah, kita mulai dulu yang pertama ya, yaitu tahapan awareness. Apa itu awareness? Sesuai dengan namanya adalah kesadaran. Di sini menjelaskan tentang fase pertama di mana pelanggan baru mengetahui keberadaan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Bisa pula pada tahap awareness ini, customer itu awalnya belum memiliki suatu kebutuhan. Akan tetapi ketika teman-teman itu memberikan suatu stimuli, katakanlah misalnya postingan-postingan atau mungkin gambar produk yang intensif, teman-teman itu sering posting di Instagram, sementara customer itu sering kemudian mencari-cari atau melihat-lihat produk, maka muncul kebutuhan. Ya. Nah, mereka pada tahap ini akan mempelajari produk itu terlebih dahulu sehingga belum sampai pada keinginan untuk melakukan transaksi. Mereka mungkin hanya mengenal produk Anda dari kerabat atau rekannya melalui word of mouth misalnya, atau mungkin dari misalnya saja saran teman, atau mungkin dia hanya membaca testimoni-testimoni, tetapi itu masih belum membangkitkan minat dia untuk atau membangkitkan keinginan dia untuk melakukan transaksi. Selain itu, pengetahuan tersebut merupakan hasil dari iklan pemasaran yang telah Anda lakukan, seperti yang tadi sudah saya singgung. Lalu, mereka bisa mengetahui keberadaan produk itu melalui banyak jalur. Contohnya bisa melalui website, melalui media sosial, atau bahkan iklan yang pernah Anda pasang pada media cetak. Nah, kita lanjut pada tahap yang kedua, yaitu consideration. Tahap consideration sesuai dengan namanya adalah tahap membanding-bandingkan. Ya, di mana pelanggan itu sedang mempertimbangkan produk yang Anda tawarkan. Bisa jadi pelanggan juga sedang membanding-bandingkan produk Anda dengan produk merek lain yang memiliki wujud dan manfaat serupa. Nah, oleh karena itu, di dalam consideration nantinya perlu teman-teman itu memastikan informasi tentang produk Anda tersedia secara online dan dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan. Jikapun tidak online, misalnya Anda adalah offline, maka kemudian Anda harus bisa memastikan jam berapa katakanlah toko Anda itu buka. Jam berapa pula misalnya katakanlah toko Anda itu tutup. Lalu kemudian layanannya apa saja. Ya, saya lanjutkan lagi. Baik informasi tentang produk, jam kerja, kontak yang bisa dihubungi, hingga alamat untuk mendapatkan produk tersebut bila ada. Pastikan juga lokasi tempat Anda menjualkan produk dapat diakses melalui Google Maps. Tentunya ini terutama untuk teman-teman yang menggunakan pemasaran offline, di mana apabila customer atau calon customer tadi semakin mudah di dalam mencari toko Anda, maka itu akan mempermudah atau kemudian bisa memperpendek jarak atau proses di dalam melakukan consideration. Ya. Karena pelanggan sudah membanding-bandingkan produk Anda dengan yang lain, maka Anda perlu mulai memperhatikan kualitas, fitur, dan keunggulan dari produk Anda untuk menjalin calon pelanggan untuk menjatuhkan pilihannya pada produk Anda. Caranya misalnya adalah pada satu tadi seperti tadi, informasinya harus lengkap, caption itu harus lengkap, misalnya deskripsi produk harus lengkap, gitu ya. Lalu apalagi tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga layanan terhadap calon pelanggan. Pada tahap ini, harga atau pricing memang belum terlalu berpengaruh terhadap interest dari calon pelanggan. Dengan menonjolkan keunggulan produk dan layanan yang lebih baik daripada kompetitor, maka peluang produk Anda dibeli dan digunakan calon pelanggan akan semakin besar. Tahap berikutnya adalah tahap riset. Meski telah merasa cocok pada suatu produk, cara mendapatkannya pun juga mudah, namun terkadang pelanggan bisa saja merasa belum yakin. Oleh karena itu, kebanyakan pelanggan akan melakukan riset terlebih dahulu. Nah, mereka biasanya akan melakukan riset dengan cara mereka masing-masing. Nah, yang paling gampang adalah mereka akan membaca ulasan atau testimoni atau review dari para pengguna atau para konsumen terdahulu atau customer terdahulu. Nah,
Ulasan-ulasan tersebut bisa mereka baca dari media sosial, atau ulasan secara offline yang diberikan langsung oleh kerabat dekat, misalnya adalah tentang tadi, misalnya word of mouth. Nah, lalu prioritas konsumen terhadap suatu ulasan yang mereka baca itu bisa berbeda-beda. Mereka yang mencari barang-barang umum cenderung memperhitungkan harga produk. Namun akan berbeda dengan mereka yang ingin mendapatkan jasa atau pelayanan, mungkin akan memperhatikan faktor lainnya selain harga. Contoh misalnya, faktor keamanan misalnya. Atau mungkin adalah faktor kenyamanan misalnya. Atau faktor kebersihan. Oke, baik, kita lanjutkan pada tahap atau fase yang keempat. Fase yang keempat adalah fase purchase atau melakukan pembelian. Pelanggan telah melakukan proses yang cukup panjang, mulai dari proses awareness, lalu kemudian dari proses pencarian informasi, membandingkan dengan merek lain pada consideration, dan juga membaca ulasan pada tahap riset. Nah, sampailah pelanggan pada tahap untuk melakukan transaksi pembelian. Nah, umumnya ada tiga cara pelanggan untuk membeli barang mereka atau melakukan transaksi. Satu, produk dibeli dengan transaksi langsung, produk dibeli secara online, produk dibeli melalui misalnya sambungan telepon. Nah, Anda baiknya bila Anda menyediakan semua akses pembelian ini pada produk Anda, sehingga pelanggan dapat menentukan cara transaksi yang paling sesuai dengannya. Contoh misalnya di dalam purchase ini agar memperpendek proses purchase adalah misalnya teman-teman bisa menyediakan variasi di dalam mereka melakukan cara pembayaran. Satu, misalnya melakukan pembayaran secara tunai, atau misalnya membayar melalui mobile banking gitu ya, atau debit misalnya, atau misalnya sekarang melakukan dengan pihak ketiga misalnya seperti menggunakan OVO, menggunakan misalnya link aja, atau membayarnya dengan GoPay gitu. Lalu apa lagi? Nah, di tahap purchase itu juga bisa untuk memperpendek atau segera meyakinkan konsumen untuk segera memutuskan untuk melakukan pembelian apabila katakanlah misalnya teman-teman itu pada saat tahap ini memberikan misalnya voucher terhadap potongan harga terhadap pembelian tertentu, misal seperti itu. Atau misalnya menginfokan adanya misalnya tawaran gratis ongkir misalnya, apabila customer Anda itu mengakses atau membelinya melalui suatu marketplace. Nah, ini adalah pada tahap purchase. Berikutnya adalah tahap review. Nah, pembelian review menjadi yang terakhir dari urutan tahapan customer journey. Tahapan keempat ini adalah tahapan yang krusial bagi kelanjutan produk Anda. Karena apa? Karena pada tahap ini, customer sudah membeli dan menggunakan produk Anda, nah mereka sudah memiliki experience nih. Setelah menggunakan produk Anda, yang dilakukan customer adalah melakukan evaluasi terhadap kualitas dan layanan produk Anda. Bagaimana pengalaman mereka setelah mereka menggunakan produk Anda? Apakah sesuai antara harapan dengan kenyataannya? Nah, Anda dapat meminta pelanggan untuk memberikan ulasan setelah memakai produk, atau Anda memberikan suatu testimoni, baik itu testimoni resmi yang langsung diberikan pada mereka, ataupun testimoni yang mereka sampaikan pada rekan-rekan mereka. Nah, Anda juga harus berhati-hati terhadap testimoni atau ulasan negatif yang diberikan. Jika ada pelanggan yang tidak puas atau mereka melakukan komplain, Anda harus dapat menanganinya secara cepat, tepat, dan memberikan kesan baik pada pelanggan bahwa Anda akan segera memperbaikinya. Contoh misalnya, Anda ketika di tahap review ini melakukan suatu standarisasi bagaimana apabila terjadi komplain. Apakah komplain itu Anda tentukan untuk menangani suatu komplain standarnya adalah 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nah, selanjutnya adalah, ini saya akan memberikan contoh bagaimana tentang contoh dari customer journey untuk suatu produk yang namanya adalah produk. Nah, teman-teman, itu tadi adalah tentang teori atau penjelasan singkat tentang customer journey map yang tentunya nantinya akan mempermudah teman-teman untuk menyusun bisnis model Canvas dan juga usulan dari KIBM. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh misalnya penerapan CCM pada
suatu bisnis produsen jilbab yang menggunakan Shopee sebagai media untuk melakukan penjualan. Nah, teman-teman semuanya, di sini adalah tentang contoh di dalam membuat customer journey map, gitu, di mana yang akan saya ambil contoh seperti tadi saya sudah sampaikan, contohnya adalah tentang produk jilbab yang namanya adalah Savioda. Ini saya sudah meminta izin pada produsennya, pada pemiliknya untuk dijadikan contoh. Nah, mari kita lihat di sini ada yang namanya tahapan 1, 2, 3, 4, 5, di mana tahapan ini adalah tahapan dari CJM, yaitu seperti tadi yang sudah diulas, ada awareness, consideration, research, purchase, dan juga evaluation. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu, misalnya apa sih yang konsumen pikirkan atau rasakan? Nah, pada tahap awareness tadi sudah disampaikan bahwa bisa jadi pada tahap awareness ini belum muncul adanya suatu kebutuhan atau belum terpikirkan. Nah, atau mungkin saja dari situ mereka masih muncul keinginan untuk memiliki jilbab segi 4 yang katakanlah tidak nerawang, tidak mudah kusut, jahitan rapi dan kuat, serta harganya terjangkau. Nah, pada tahap berikutnya adalah tahap consideration. Pada tahap consideration, apa yang kemudian dia lakukan untuk kemudian menindaklanjuti dari tahap awareness tadi? Jadi adalah dia masih kemudian biasa saja, belum muncul adanya suatu keinginan untuk membeli, dia yang masih ingin melihat-lihat. Lalu kemudian dia akan membuka Instagram dan FB misalnya, atau misalnya dia langsung buka toko jilbab yang ada di Shopee. Tahap berikutnya apa? Reputation atau riset. Nah, di sini dia sudah mulai melakukan opsi atau sudah mulai mencari-cari. Ya. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah tahap purchase, yaitu adanya keyakinan untuk membeli, dan kemudian evaluation-nya adalah ketika dia sudah melakukan pembelian, maka kemudian tahapannya adalah melakukan menerima barang dan mengevaluasi barang sesuai deskripsi dan harapan. Berikutnya, setelah kemudian tadi sudah dari yang memikirkan, apa sih tindakan dari konsumen? Tindakan dari konsumen adalah misalnya, dia mencari info penjual jilbab segi 4 online. Tahap konsiderasinya apa? Membanding-bandingkan penjual jilbab satu dengan penjual jilbab lain yang sesuai dengan keinginannya. Ini saya berikan contoh di sini, ada garis panah. Keinginan dia apa? Oh, keinginan dia ingin punya jilbab segi 4 yang tidak nerawang, tidak mudah kusut, jahitan rapi dan kuat, dan harganya terjangkau. Nah, dia mulai mencari akses informasi di akun Instagram, di akun Facebook, atau bahkan langsung kemudian menuju kepada Shopee. Dari itu dia sudah mulai menyeleksi sesuai kebutuhan. Mungkin dari sisi kainnya, mungkin dari sisi modelnya, mungkin dari sisi motifnya, gitu ya. Nah, lalu kemudian tahap riset apa yang terkait dengan tindakan konsumen? Dia mulai menjajah Shopee yang diklik dengan menyeluruh. Dia mulai ngeliat-liat penawaran, ngeliat-ngeliat promo, mencari star seller, kota penjual, membaca testimoni, menghubungi penjual untuk mengkonfirmasi atau bertanya. Apa tindakan konsumen pada proses purchase? Misalnya memilih jenis pembayaran. Apakah kemudian banknya mana yang cocok dengan bank yang ia miliki? Atau dia akan menggunakan misalnya medianya ShopeePay misalnya. Lalu dia juga akan mencari penawaran voucher. Siapa tahu dari toko itu menawarkan voucher diskon karena membeli dengan jumlah tertentu. Atau mungkin dia juga akan melihat tawaran misalnya free ongkir misalnya. Nah, itu semua dilakukan apa? Itu semua untuk menjawab kebutuhan dia dengan ini, harga terjangkau. Begitu. Nah, lalu kemudian setelah itu prosesnya apa? Prosesnya adalah evaluation, sharing pengalaman. Itu tindakan konsumen di akhir dari tahapan customer journey, terutama yang tentang evaluation. Berikutnya adalah apa touch point dari konsumen dengan brand Anda. Nah, touch point ini adalah merupakan tindak lanjut dari tindakan konsumen. Apa kemudian konsumen melakukan apa dari tindakan tadi? Pada awareness dia mulai mempertimbangkan, katakanlah
apakah saya ini yang tadi perlu jilbab tadi, apakah saya harus pergi ke toko atau kemudian membeli online. Nah, tahap consideration-nya adalah dia boleh klik akun Saveoda di Instagram atau Facebook, atau klik tautan Shopee. Nah, pada touch point ini, pada tahap consideration, bisa pula dia akan mencari tahu informasi-informasi. Mungkin saja dari Instagram dia tahu, oh ternyata produk Saveoda itu juga bisa didapatkan di Shopee. Lalu apalagi? Pada proses yang berikutnya adalah riset. Riset misalnya dia akan mencoba mencari tahu, mengunjungi toko penjual di Shopee, menuju galeri pembeli untuk membaca review atau ulasan dari konsumen. Lalu kemudian mungkin juga dia akan kembali ke Instagram maupun ke Facebook untuk mencari testimoni atau review dari para pembeli dari jilbab Saveoda. Lalu pada tahap purchase apa? Dia akan mengklik opsi keranjang atau kemudian melakukan pembayaran. Nah, tahap evaluasinya apa? Nah, tahap evaluasinya adalah dia misalnya akan membuat review atau testimoni, memberikan bintang pada penjual. Jadi teman-teman, sebenarnya touch point ini adalah sarana yang mendukung dari tindakan konsumen. Berikutnya adalah apa yang kemudian Anda akan lakukan. Nah, jadi tadi setelah kemudian prosesnya yang di awal tadi, maaf, ini adalah apa yang mereka rasakan, lalu kemudian apa yang tindakannya apa, lalu kemudian sarana untuk melakukan tindakan itu apa, itu ada pada touch point. Selanjutnya, sekarang ini adalah apa yang akan produsen lakukan atau apa yang akan teman-teman lakukan untuk menanggapi dari yang dilakukan 3 tindakan yang dilakukan oleh pelanggan yang di atas tadi. Nah, apa yang Anda lakukan di awareness berarti meningkatkan brand awareness dan beriklan yang lebih aktif lagi di Instagram, Facebook, lalu menggunakan IG Story misalnya, status WA, lalu kemudian caption di Instagram dan Facebook. Tentunya yang narasinya itu mempersuasi atau misalnya apapun gambar-gambar atau misalnya video-video di YouTube, video-video kecil pada IGTV misalnya, itu mempersuasi dari orang yang kemudian belum memiliki kebutuhan, tiba-tiba menjadi muncul adanya suatu kebutuhan. Itu di tahap awareness. Lalu yang kedua adalah, apa yang Anda lakukan ketika konsumen itu berada pada tahap consideration. Consideration tadi adalah mulai membanding-bandingkan, sehingga Anda bisa menstimuli mereka dengan memasang informasi tentang produk, jam kerja, kontak yang bisa dihubungi, alamat yang terintegrasi dengan Google Map. Sehingga apabila tadi sudah saya sampaikan, kalau teman-teman itu memiliki toko offline, itu mereka dengan mudahnya bisa mengakses toko tersebut. Misalnya melalui jalan mana yang paling dekat, mereka sudah tahu, katakanlah ancer-ancernya di mana. Gitu. Nah, lalu apabila misalnya teman-teman menggunakan Instagram, Facebook misalnya, maka kemudian di situ bisa kalian berikan tautan, katakanlah ada yang langsung menuju ke Shopee, atau tautannya adalah menuju pada website kalian. Gitu ya. Nah, lalu apalagi untuk consideration? Kalian bisa pula mengaktifkan tagar di medsos. Gitu ya, yang terkait dengan produk teman-teman. Sehingga katakanlah konsumen ketika mencari produk, misalnya jilbab segi 4, diusahakan yang keluar pertama adalah produk dari teman-teman. Apa yang kemudian Anda lakukan pada tahap riset? Mengupdate koleksi terbaru stok, informasi promosi, baik di Shopee maupun di media sosial, lalu memanfaatkan fitur pilihan warna dan stok, misalnya, lalu merespon cepat atas review dan pertanyaan pembeli. Karena apa? Pada tahap riset ini, konsumen sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya tentang produk yang akan mereka beli. Sehingga mereka harus cari tahu dulu apakah warnanya ada, apakah ukurannya ada, bagaimana tentang kondisi warnanya, apakah sesuai dengan katalog, tentang produk aslinya, dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan pada tahap purchase? Misal, teman-teman bisa melakukan suatu strategi bagaimana memperpendek proses pengambilan keputusan customer, mempermudah transaksi, merespons segera proses pengemasan hingga pengiriman. Pada tahap evaluasi, apa yang Anda lakukan? Customer sudah melakukan pembelian.
barang sudah diterima oleh customer. Maka ketika mereka sudah melakukan sharing pengalaman, maka kalau di dalam menggunakan marketplace seperti Shopee, tentunya sudah ada sistem yang membuat customer itu harus memberikan ulasan dan memberikan tanggapannya. Nah, di sini Anda bisa melakukan bagaimana customer itu bebas menulis review tanpa harus terikat pada template dari Shopee atau sistem yang ada pada Shopee. Misalnya barang dikirim dengan baik, kemasan baik, respon pembeli baik. Nah, Anda boleh katakanlah menanyakan langsung pada konsumen melalui kolom chat atau kolom informasi yang ada di bagian bawah. Lalu kemudian apa? Apa yang Anda lakukan agar customer mau membeli kembali? Setelah itu adalah, jika pada ini adalah apa yang Anda lakukan itu adalah konsepnya, maka bagaimana caranya? How, begitu. Itu ada di bagian akhir. Anda bisa menjelaskan. Pada tahap awareness, tadi kan orangnya masih belum memiliki kebutuhan, gitu ya. Tetapi bagaimana Anda bisa menstimulasi mereka dari yang mereka belum ingin menjadi kemudian penasaran, katakanlah. Nah, misalnya menerapkan konten marketing dan sosial media marketing. Yang tadi saya sampaikan narasinya itu yang bisa mempersuasi mereka. Bagaimana pula caranya di consideration? Lakukan optimasi SEO misalnya. Atau kemudian misalnya dengan memberikan tadi informasi-informasinya itu lengkap atau akses informasinya itu lengkap dan terintegrasi baik dengan marketplace maupun terintegrasi dengan misalnya Google Maps misalnya. Atau mengaktifkan tagar, contoh seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Bagaimana caranya untuk riset? Nah, di sini tampilan tadi karena riset adalah bagaimana meyakinkan konsumen sebelum mereka membeli, maka kemudian Anda harus memperbaiki dari sisi tampilan, headline, dan pemberitaan promo di halaman awal misalnya, penjelasan detail produk di kolom rincian produk, upload foto yang persuasif, lalu menonjolkan serat kain, jahitan pinggir, dimensi jilbab, katakanlah panjang kali lebarnya berapa. Di riset ini, Anda harus bisa menyampaikan tentang keunggulan produk Anda. Nah, oleh karena itu mungkin kekuatannya adalah di foto, lalu kemudian kekuatannya pula adalah di narasi. Apa yang dilakukan untuk purchase? Misalnya, menawarkan voucher diskon toko dengan minimum pembelian. Mengikuti program gratis ongkir yang diterapkan oleh Shopee misalnya, menetapkan standar pengecekan terhadap pemesanan customer apabila ada perubahan stok atau harga, segera menghubungi customer dan melanjutkan proses pengemasan dan pengiriman. Anda juga melakukan misalnya memberikan suatu standar operasional dari mulai kalian Anda mendapatkan notifikasi adanya order itu berapa kali 24 jam Anda harus sudah merespon. Begitu. Nah, lalu kemudian apa yang Anda lakukan untuk tahap evaluasi? Ini adalah merespon dengan cepat semua review pembeli dan menanyakan pengalaman mereka. Tadi sudah saya sampaikan, bisa jadi Anda akan mengechat mereka melalui kolom interaksi yang ada di bagian bawah dari Shopee misalnya. Lalu jangan lupa Anda harus juga membuat database customer. Karena apa? Dengan Anda membuat database customer, Anda bisa melakukan program promosi atau memberikan info-info lebih awal pada customer Anda agar customer Anda itu datang membeli kembali produk Anda. Lalu apalagi, katakanlah pada media sosial Anda buat postingan rutin, tidak hanya ngomongin tentang produk, tapi bisa jadi ngomongin tentang perawatan jilbab, cara menyimpan jilbab, cara mencuci jilbab, katakanlah. Lalu buat pula postingan rutin tentang berbagai macam model penggunaan jilbab. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan saya tentang Customer Journey Map. Nah, saya ambil contoh saja, dari kegiatan-kegiatan yang kemudian aktivitas yang ada pada semua tahapan di Customer Journey Map ini, tentunya sudah terbayang nih. Oh, ternyata ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya. Nah, jangan sampai teman-teman lewat ketika teman-teman katakanlah semua kegiatan ini menggunakan media online, berarti akan muncul adanya berbagai macam biaya. Tuh, katakanlah misalnya biaya langganan internet, gitu. Akan muncul biaya-biaya yang lain.
Nah, untuk itu inilah fungsinya dari Customer Journey Map untuk bagaimana teman-teman bisa melengkapi bisnis model Canvas dan juga melengkapi dari isian dari KIBM. Nah, baik itu tadi teman-teman penjelasan saya baik dari sisi teori sampai kemudian dari sisi implementasi tentang atau contoh-contoh Customer Journey Map. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari penjelasan saya. Boleh untuk kemudian melihat pada episode yang lainnya lagi tentang buyer persona untuk kemudian bisa memperjelas pemahaman teman-teman tentang customer journey, juga buyer map, dan juga tentang bisnis model Canvas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Brenda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.